と、もう無理。 Halo semua, kembali lagi bersama saya Emang-emang pengangguran yang hobinya masukin lamaran namun tak kunjung dapat panggilan. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul I Am Hero. Tapi sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya sediakan dulu kopdut biar suasana nontonnya makin enjoy. Oke, tanpa berbelit-belit langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana ada 4 orang yang sedang bekerja, di mana pekerjaan mereka sebagai manga atau biasa disebut komikus. Saat mereka bekerja ada berita yang sangat aneh dari stasiun TV yang isinya seorang wanita menggigit anjing. Aneh kan? Cerita ini akan berfokus pada seorang manga yang bernama Hideo Suzuki yang tidak terlalu beruntung dalam karirnya. Saat malam hari, Hideo pun pulang ke apartemen pacarnya. Pacarnya ini bernama Teko. Walaupun sudah lama serumah, terlihat hubungan mereka tidak harmonis. Hari demi hari ia pun lewati. Tibalah di mana Teko ini mulai kesal karena Hideo tidak ada perubahan, yang dimana kerjanya hanya gitu-gitu aja dan tak menghasilkan uang. Ada uang AA disayang, gak ada uang AA ditendang. Mungkin kata-kata itu tepat untuk Hideo. Pada akhirnya Hideo pun diusir oleh Teko karena gak ada uang gak makan, gak ada uang gak bayar cicilan. Setelah ia diusir, ia pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di tempat kerjanya. Hari demi hari ia pun lewati. Pada saat malam hari, saat ia tidur, ia pun ditelepon oleh Teko. Bukan karena Sagne, tapi karena ia meminta maaf karena ia telah mengusirnya dan ingin tinggal bersama lagi. Keesokan harinya, Hideo pun pergi ke apartemen untuk bertemu Teko. Saat ia memanggil Teko, tak kunjung ada jawaban. Ia pun penasaran. Ia pun mencoba mengintip dari lubang surat. Namun ada kejadian aneh, yang dimana badan Teko pun kejang-kejang dan mulai merangkak menghampirinya. Ternyata Teko ini sudah berubah menjadi zombie. Ia pun berusaha agar tidak digigit. Saking kuatnya Teko mampu menahan pintu hanya dengan giginya, walau pada akhirnya giginya pun rontok. Di saat ia terdorong masuk ke dalam apartemen, Hideo pun tergigit oleh kekasihnya. Untungnya di saat ia tergigit, gigi pacarnya itu sudah rontok. Oleh sebab itu, ia tidak akan berubah menjadi zombie. Ia pun tak sengaja mendorong Teko sampai ia mati. Karena kaget, ia pun cepat-cepat pergi. Saat ia berada di jembatan perkotaan, terjadi kejadian aneh yang dimana ada teteh-teteh yang kesakitan di bagian tangannya. Lalu banyaknya kapal yang berterbangan. Dari sini ia pun bingung, ada apakah ini? Saat ia sampai di tempat kerjanya, sebut saja dia si Mitoha, sedang menghajar rekan kerjanya yang sudah menjadi zombie. Ia yang tadinya pernah tergigit memutuskan untuk menggorok lehernya dikarenakan ia tidak ingin menjadi zombie. Hideo yang melihat kejadian itu, ia pun shock dan lari terbirit-birit. Dan ternyata si kota pun sudah berubah menjadi zombie. Ia pun berlari untuk menghindari para zombie itu. Tibalah ia bertemu dengan seorang ciwi SMA yang cantik yang bernama Hiromi dan abang-abang kantoran. Yang dimana mereka bertiga pun menaiki taksi yang berada di sisi jalanan. Di saat di tengah-tengah perjalanan, si abang-abang kantoran itu pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si bapak-bapak taksi. Hideo yang tidak ingin digigit oleh si abang-abang itu menendangnya dari mobil. Dirasa sudah aman, namun dugaan mereka salah. Dikarenakan si bapak-bapak itu berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Saking tidak terkontrol kecepatan mobil itu, terjadilah tabrakan yang dimana Hideo dan Hiromi pun selamat, sedangkan bapak zombie itu pun mati. Setelah itu, Hiromi pun membuka ponselnya, yang dimana virus zombie ini sudah menyebar di seluruh wilayah Jepang.
Mereka merasa tempat yang aman hanyalah satu, yaitu Gunung Fuji. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke gunung itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua pun menemukan sebuah gubuk kecil, yang dimana mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat itu, Hiromi memberikan sebelah earphone-nya ke Hideo, agar bisa mendengarkan lagu kesayangannya. Sampai-sampai mereka berdua pun tertidur nyenyak. Tak terasa hari pun sudah pagi. Hideo yang tak sengaja melihat tanda gigit di leher Hiromi, sontak ia pun mengambil senapannya dan bertanya, "Apakah itu gigitan zombie?" Hiromi pun menjawab bahwa ini gigitan bayi. Mungkin juga bayi itu sudah terinfeksi virus zombie. "Bila kamu ingin menembakku, silahkan, aku rela," kata Hiromi. Mendengar perkataannya, Hideo pun mengurungkan niat untuk menembak Hiromi. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah-tengah perjalanan, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Terjadi kejadian yang dimana Hiromi pun mulai terinfeksi oleh virus zombie itu. Tetapi anehnya, hanya sebagian tubuhnya saja yang terinfeksi, namun sebagiannya lagi tidak. Hideo pun memutuskan untuk meninggalkan Hiromi. Saat Hideo bertemu dengan seseorang, ternyata orang itu sudah menjadi zombie dan langsung menyerang Hideo. Hideo yang jatuh dan terdesak dan hampir tergigit, ia dapat diselamatkan oleh Hiromi. Dari kejadian itu, Hideo pun berjanji tidak akan lagi meninggalkan Hiromi dan akan menjaganya. Singkat cerita, Hideo dan Hiromi pun sampai di suatu kota, yang dimana mereka berdua pun memutuskan untuk singgah di toko pembelanjaan. Di saat Hideo sedang asik-asiknya mencoba pakaian, tiba-tiba ada seorang zombie yang menyerang Hideo. Tanpa diduga, Hideo pun terselamatkan oleh seorang wanita cantik yang bernama Sugumi. Sugumi pun tidak sendirian, tetapi ia bersama teman-temannya yang lain yang sedang mencari air. Sugumi pun mengajak Hideo untuk pergi bersamanya agar mereka berdua aman. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang aman beserta orang-orang lain. Keesokan harinya terjadilah diskusi yang dimana pemimpin kelompok ini yang bernama Rura berkata bahwa kita ini sudah kehabisan makanan dan meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya. Hideo yang tidak ingin menyerahkannya diancam. Kalau ia tidak ingin menyerahkannya, Hiromi pun akan mati. Di saat Hiromi mau dibunuh, tiba-tiba ia mampu melempar dua orang yang sedang memegangnya. Setelah kejadian itu, Hiromi pun melepas tutup matanya. Sontak semua orang kaget, karena mata sebelah Hiromi seperti mata zombie. Rura yang tidak banyak basa-basi langsung menembak Hiromi sampai ia pingsan. Atas kejadian itu, Hideo pun dihajar oleh kelompok itu. Setelah mereka selesai menghajar Hideo, terjadilah perdebatan antara Rura dan temannya. Sebut saja dia Sinet, yang dimana Sinet ini ingin mengambil alih kepemimpinan di kelompok ini. Singkat cerita, setelah Sinet berhasil mengambil kepemimpinan kelompok ini, ia pun menuju ke sebuah gudang makanan. Tak lama mereka pun sampai ke gudang makanan tersebut. Di saat mereka sedang asik-asiknya mengambil makanan, terdengarlah suara musik yang sangat keras. Sontak mereka pun kaget, karena dengan adanya suara musik itu akan mengundang para zombie datang. Tak lama datanglah para zombie, yang dimana satu persatu anak buah Ned pun digigit oleh zombie itu. Di saat mereka ingin mencari jalan keluar, ternyata usahanya sia-sia, dikarenakan semua zombie sudah mengepung mereka. Penyebab para zombie berdatangan dikarenakan Rura yang kesal kepada Sinet, dikarenakan kepemimpinannya sudah diambil. Oleh sebab itu, ia memutar musik sekeras mungkin dan membuka gerbang-gerbang agar semua zombie menyerang kelompok Ned. Hideo yang sedang bersembunyi mendengar pesan suara minta tolong dari Sugumi. Dengan tekad yang kuat dan perhitungan yang matang, Hideo pun keluar dari persembunyiannya dan menghajar zombie yang berada di hadapannya. Di sisi lain, di tempat Sugumi, semua orang pun sudah berubah menjadi zombie. Sugumi pun memutuskan untuk pergi dan menggendong Hiromi yang masih pingsan untuk pergi ke gudang makanan. Setelah kejadian itu, Hideo pun menemukan senjata kesayangannya,
Di sisi lain, Sugumi pun bertemu dengan Rura. Dengan pedenya, Rura pun berkata, "Kamu kan suka kepadaku, kamu kan ingin memilikiku, ayo kita pergi untuk seks." Bagus ya, orang lain pada kebingungan, ini malah mikirin yang beginian. Aduh, bangke. Sugumi pun tidak berkata apa-apa, ia hanya diam. Seketika, Rura pun berubah menjadi zombie dan mengejar Sugumi. Tidak jauh dari tempat itu, Sugumi pun bertemu dengan Hideo. Hideo dengan gagah beraninya menembak Rura sampai mati. Setelah kejadian itu, datanglah Sinet dan temannya. Saat mereka sedang berlari ke jalan belakang, ternyata para zombie sudah ada di situ. Alhasil mereka pun harus melawannya. Saat dia melawan semua zombie, sayangnya Sinet dan temannya pun harus mati. Dengan sekuat tenaga, mereka bertiga pun menghabisi semua zombie itu. Saat mereka sedang beristirahat, datanglah zombie terakhir, yang dimana 3 peluru Hideo ditembakkan ke zombie itu, yang membuat zombie itu mati. Ternyata dugaan saya dan Hideo salah, zombie itu belum mati, ia malah menyerang Hiromi. Saat zombie itu hampir mendekati Hiromi, Hideo pun memukulnya dengan senapan kesayangannya. Tepat di kepalanya alias bebenguk sirahnya. Setelah kejadian itu, Hiromi pun berkata, "Hiro." Merasa semua zombie sudah mati, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan sebuah mobil. Dan cerita pun tamat. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kata bila ada yang salah. Saya Emang Pengangguran mengucapkan salam amplop coklat. Dadah.